Ada yang bilang katanya properti itu jadi mahal, tidak terjangkau oleh generasi milenial dan Gen Z karena ditimbun sama para boomers gitu. Ngomongin tentang properti ini, bro. Ya, Ada yang bilang katanya properti itu jadi mahal, tidak terjangkau oleh generasi milenial dan Gen Z karena ditimbun sama para boomers, generasi boomers, baby boomers. Jadi generasi baby boomers beli properti, beli rumah banyak, tapi nggak ditinggal dan kan sering disebut beli properti itu untuk investasi. Setiap hari Senin harganya naik. baik. Tiap Senin harganya naik. Akhirnya pas ketika generasi di bawahnya, generasi milenial atau Gen Z pengen punya rumah, nggak terjangkau. Tapi di satu sisi Ya, juga ada yang bilang generasi milenial dan Gen Z nggak bisa beli properti atau beli rumah karena tiap hari ngopi-ngopi cantik mulu di kafe-kafe. Nah, bro, bener gak sih sebenarnya properti itu jadi naik nggak terjangkau karena ditimbun sama boomers? basically ya harga tanah naik ya karena apa? Ya karena gini bro, Hmm. tanah itu jumlahnya terbatas dan sulit untuk dikembangkan kecuali direklamasi ya. Nah, Iya, 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 iya. ya kan? Hmm. Ya, tapi kebutuhan orangnya, demand-nya, ya tiap tahun ada orang yang lahir, ada yang meninggal, ada kan ada surplus orang baru dan lain sebagainya, atau mungkin ada orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hmm. Intinya supply-nya tetap atau cenderung tetap, demand-nya bertambah, bro. Hmm. Ya, itu yang menyebabkan harga tanah naik. Pada dasarnya itu, karena manusia tidak bisa menciptakan tanah, gitu. Itu Hmm. adalah pemberian dari Tuhan. Hmm. Nah, kalau statement mengenai harga rumah naik karena boomers yang invest gitu, Hmm. ya emangnya zaman dulu tuan tanah tidak melakukan hal itu, bro. Iya. Dari zaman company Belanda ya. Iya, ya kalau setahu gue sih dulu Hmm. sejarah itu ya Hmm. tuan tanah menguasai tanah jauh lebih gede daripada yang dikuasai boomers pada sekarang yang sekarang ada ya tuan tanah daerah ya jauh lebih gede. Hmm. Ya ya kenyataannya ya kenapa nggak bisa beli beli ya karena itu sih ya zaman dulu pun orang tua kita ya bro walaupun walaupun Hmm. mungkin kita tahu ya wah ini harga rumah dulu orang tua kita beli harganya 200-300 juta dapat misal gitu, Hmm. Hmm. tapi uang 200-300 juta zaman dulu orang tua kita juga setengah mati loh bro. Iya, benar. Itulah konsep. Karena inflasi kan sebenarnya kan. Bener, itu konsep inflasi. Hmm. Nah, kenapa orang tua kita zaman dulu bisa beli, kita nggak bisa, lebih sulit beli gitu. Simple. Karena orang tua kita dulu, ya minumnya kopi hitam, anaknya black coffee. Kalau usah orang tua kita dulu, ya pakainya sepatu, kita butuhnya sneakers. Kemudian, Hmm. 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 ya orang tua kita, ya healingnya apa sih, paling sambil apa gitu. Kita healingnya traveling, ya, dan lain sebagainya. Jadi ya, Hmm. ya kebutuhannya apa pengeluarannya berbeda, income-nya ya mirip-mirip, kenaikannya kenaikan diikutin kenaikan pada umumnya ya susah untuk beli gitu. Justru menurut gua ya cara Hmm. berpikirnya dibalik. Jangan dijadiin excuse karena harganya mahal kita nggak bisa. Coba pikirin gimana caranya biar bisa. Pasti akan ada jalan dong. Hmm. Ya, gua pun juga di finansialku pun ya bro, gua juga Hmm. sama teman-teman nulis ebook dan ada video online course-nya juga, itu bisa diakses di aplikasi finansialku. Itu Hmm. strategi untuk beli rumah. Karena klien-klien kita yang pakai aplikasi finansial pun ada yang tanya beli rumah pun mereka juga sudah pada mulai bisa nyiapin DP rumah, bro. Hmm. Mereka millennials. Hmm. 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 So kalau misal ngecap kita ngecap gitu stamping gitu ya, kita cap gitu bahwa atau Hmm. judge gitu bahwa milenial semua milenial tidak bisa beli rumah, Hmm. menurut gua tidak tepat ya. Karena banyak juga kok milenial yang bisa beli rumah gitu. Hmm. Menurut gua. Jadi mungkin ya mungkin majority majority kesulitan, tapi bukan berarti tidak ada satupun gitu. Ya ada yang bisa gitu. Nah, Hmm. kalau udah berarti berarti kita harus cari tahu dong, kok orang itu bisa apa yang dia lakukan gitu dong. Benar nggak sih? Hmm. Iya, iya, iya. Cuma tuh kayak gini, permasalahan kalau di kota besar, gue kalau ngomongnya konteksnya di Jakarta, bro ya. Kalau orang kerja di Jakarta, tapi kalau beli rumah di Jakarta, of course harganya udah Aha. gila-gilaan lah ya. Nah, tapi kan akhirnya Ya. mereka mencari pilihannya di pinggir kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, Hmm. Udah Ya. sampai ke Bogor, Depok segala macam kan. Tapi permasalahannya kan adalah jarak untuk dari kantor ke rumah itu
belum lagi macetnya, itu juga takes time. Makanya kan juga ada istilah Oke. kan, oh, lu tua di jalan ya. Walaupun sekarang inilah ya gara-gara pandemi ada WFH segala macam, tapi tetap aja kan. Kalau lu ke kantor, lu pasti juga akan buang waktu lu banyak tuh ke pulang pergi ya dengan segala macam transportasi yang lu coba pakai. Ketemunya kendalanya kan gitu lagi bro, ujung-ujungnya akhirnya gue ngeliat ada juga beberapa orang yang memilih ya daripada gue beli rumah gue mendingan ngekos atau kontrak aja, yang penting gue deket sama tempat kerja, dan akhirnya sampai mereka nanti ya tua mati gak punya properti sama sekali bro. Kan sebenarnya bisa memungkinkan seperti ini juga sih sebenarnya sih bro. Misal nih ya, Mm-mm, lu di Jakarta ngontrak, mm-mm. misal, tapi lu sudah punya rumah di tempat lain yang bisa dijadiin rumah kos-kosan. Kan it's okay juga bro, nggak ada masalah kan. Oke. Bener kan? Misal, misal, misal nih, Mm-mm, gua kasih gambaran yang ekstrim nih. Misal lu di Jakarta ngontrak, tapi lu mm-mm, ngerti di daerah Jatinangor itu banyak, Jatinangor itu daerah di dekat-dekat Bandung di situ. mm-mm, Itu tuh banyak universitas. Nah, udah lu punya rumah kos di situ. Ya nanti one day kalau lu pensiun mm-mm, dari kerjaan lu karena umur, lu bisa tinggal di situ. Plus rumah itu juga menghasilkan karena itu jadi rumah kos. Ya kan mm-mm, why not gitu. mm-mm, Sebenarnya sebenarnya ya kalau misal mau nyari alasan ya banyak. Ya cuman mm-mm, kembali lu mau cari solusi atau mau cari solusi kalau mau cari apa cuman alasan-alasan, excuse atau lu mau cari solusi mm-mm, mm-mm. tuh. Iya, iya, iya. Ya itu bisa juga tuh ya. Lu mungkin rumah ngontrak di Jakarta, tapi lu juragan kos di Jatinangor. Iya, nggak usah jadi Nangor kan di Jawa Tengah bisa, Iya, di daerah iya, mana-mana juga bisa gitu kan. iya. Manapun lah bisa kan. Sebenarnya kan berarti kan nggak ada, ya sebenarnya kan Mhm, eh, itu kan kayak prioritas lu gitu. mhm. Menurut gua ya. Iya, 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 iya. Iya benar benar benar. Ya gue kan mewakili pertanyaan netizen nih bro. Karena banyak netizen kalau diangkat tweet tentang bahas beginian nih pasti pada begitu reaksinya. Ya, gue pernah tahu sih. Selain selain dari tweet lu itu, gue pernah tahu juga ada Hmm, sumber hmm, influencer yang ngomong seperti itu. Cuman satu hal yang gue mau sampaikan adalah hmm, ya bukan karena mereka nimbun ya atau boomers itu berinvestasi di properti gitu. Lu hmm. apa masa lu nyalahin nyalahin lu nggak bisa beli properti karena senior lu beli properti banyak gitu ya. Ya Iya, kurang iya, fair lah, kurang iya. fair lah. One day kan lu juga bakal invest properti kan, kalau misal lu punya uang banyak kan lu bakal coba beli gitu. Ya bukan berarti kayak gitu Hmm, kan caranya kan, tapi ya ya harga properti naik ya karena inflasi. hmm, Tanahnya terbatas atau tetap tetap aja, tapi kebutuhannya bertambah gitu. hmm, Simple kayak itu. hmm. Tapi bro, kalau kita ngomong properti katanya harganya nggak bisa turun atau naik terus karena inflasi ya. Cuma kemarin pas lagi pandemi harga properti sempat turun ya. Ya, jadi jadi properti itu biasanya itu sama bro. Kalau properti itu naik kalau di daerah-daerah situ tuh jadi pusat ekonomi. Biasanya akan naik. Hmm, hmm, Misal di Bandung nih ya, dekat Bandung nih, itu tuh hmm, ada daerah yang tadinya itu daerah namanya apa ya? Kok lupa jadinya. Seroja kalau nggak salah ya. Ya hmm, tol Seroja. Jadi sebelum ada tol itu tuh tanah di situ murah bro. hmm, Mungkin hmm, sekitar 300-an lah, lu udah dapat rumah gitu. hmm, Tapi hmm. begitu tol Seroja dibuka, itu harga 300 tuh naik jadi 600. Two Hmm, times. Kenapa? Karena ada deket akses tol, deket banget hmm, hmm, gitu. Makanya makanya ketika akses tol itu dibuka, ekonominya mulai berkembang dan lain sebagainya, ya harga di situ akan cenderung naik gitu. Tapi kalau daerah-daerah lu ini tidak ada kegiatan ekonomi yang signifikan, biasanya hmm, kenaikannya akan lambat. hmm. Ada tapi lambat, nggak secepat kalau tempatnya rame ya, lokasinya rame, pusat ekonomi ya. Ya, lu perhatiin aja di Jakarta yang bukan daerah pusat-pusat ekonomi gitu, itu harganya nggak akan naik signifikan kok. Kalau yang di tempat daerah ekonomi, daerah-daerah perekonomian, daerah tempat keuangan dan lain sebagainya itu berkembang, daerah Hmm. dagang gitu, wah itu harganya tinggi-tinggi bro. Hmm. Hmm. Lu perhatiin aja. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta masih punya peluang nih ya, kalau mau beli rumah ya, tapi cari tempat yang bukan pusat ekonomi. Ya nggak gitu juga ya bro ya maksudnya ya. Maksudnya ya, ya
Tapi Ya nggak gitu juga maksudnya, iya, bukan iya, bukan iya. cari yang jelek itu, bukan bukan atau yang bukan nggak ada ekonominya gitu, tapi Hmm, cari yang hmm, hmm, sekarang mungkin bukan pusat ekonomi, tapi hmm. tapi sebentar lagi berpeluang di situ karena akan dibangun apa gitu, itu kan juga bagus bro. Di Bandung juga banyak yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Kalau dulu kan sebelum ada ini ya, busway atau MRT itu, kawasan-kawasan dilewatin MRT itu atau busway itu mungkin nggak seramai sekarang. Tapi gila, Tuh. gue lihat beberapa itu stasiun-stasiun tuh yang dekat-dekat halte busway itu justru jadi ramai banget karena ya itu Tuh. orang lalu lalang di situ akhirnya kan, jadi harga properti Tuh. di situ, tanah di situ jadi ikutan naik. Iya sih, ya sangat, sangat Yes. berpengaruh banget sebenarnya ya. Apalagi kalau kita lihat pemerintah kita kan sekarang kan infrastruktur tuh banyak banget dibangun sana sini ya. Hmm, hmm. Termasuk ini kan LRT sekarang kan juga katanya kan ada LRT dari Bekasi ke Jakarta kan. Iya, iya, iya. Cikarang, Cikarang Bekasi ya ke Jakarta sama Bogor ke Jakarta juga. Jadi ada dua jalur ntar tuh. Yes, dan lu tahu kan di dekat situ ada beberapa properti yang langsung dilewatin gitu sama Hmm. LRT-nya gitu. Itu kan Iya. juga something yang sebenarnya ya ya sekarang mungkin mahal, tapi bisa jadi next year ya akan lebih mahal lagi. Ya bisa jadi karena ya itu kan tempat transit, transit Hmm. orang keluar masuk itu kan pasti ada yang jual makanan, ada yang jual ini, jual Hmm. itu ya. Hmm. Ya mungkin kayak kalau misal kita pergi ke luar negeri, daerah-daerah Singapura gitu, di Singapura atau di Hong Kong kan kita bisa lihat tuh MRT atau MTR-nya mereka gitu kan kayak apa gitu. Hmm. Daerah-daerah situ kan biasanya rame gitu. Activity ekonomi, activity-nya gede gitu. Hmm. Tuh. Iya, betul. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya ini ya, bukan salah boomers beli properti ya. Agak lucu sih kalau menyalahkan boomers ya. Gue nggak bisa beli properti karena senior gue menimbun properti gitu tuh. Statement Hmm. yang menurut gue ya agak lucu sih. Iya, Gue iya. kurang setuju lah, gue kurang setuju. Hmm. Ya sebenarnya kalau mau dicoba, mau diusahakan bisa aja sih sebenarnya ya. Hmm. Bukan berarti nggak Hmm. bisa ya. Dan tadi kayak Melvin bilang kan sebenarnya dia pun di Financial Full juga udah ada program lah ya untuk bantu supaya millennials dan Gen Z punya properti ya bro ya. Yes, lu bisa hitung kok di apps kita, di aplikasi Finansialku, lu bisa simulasiin kalau misal Hmm. lu mau beli properti pakai uang cash atau mungkin juga pakai KPR, itu kira-kira seperti apa gitu. Yang penting lu tahu hitungannya kurang lebih ya kan, lu bisa bisa ngukur ya kekuatan kekuatan keuangan lu, lu bisa nggak sih beli kayak gini gitu. Hmm. 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 Iya betul, 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 betul. Selalu ada jalan lah bro ya, bukan selalu ada excuse ya. Ya excuse pasti akan ada gitu, tapi ya iya lagi gitu ya. Kita Hmm. kalau mau mau maksain ya pasti bisa jalan lah, ada jalan lah. Hmm. Hmm. Iya betul. Ya walaupun ini ya nggak liquid, tapi menurut gua properti itu masih salah satu investasi yang at least ya kalau kita di awal ngomong tentang kripto dan NFT ya, at least lu masih bisa punya jaminan lah bro ya untuk buat investasi di sini ya. Jaminan dalam arti kata kalau misalnya amit-amit sampai kenapa-kenapa ya barangnya masih ada gitu kan bro ya. Lu masih bisa lihat ada ukurannya dari kalau kripto atau NFT ya. Ya we never know. Kita kejadiannya kayak Luna lagi kan. Betul bro, betul bro. Mungkin mungkin ya mungkin ya bro kalau lu memang mau invest yang beneran invest properti ya. Hmm. Menurut gua gini sih, kalau memang kita mau invest sesuatu itu tuh coba belajar atau tanya sama orang yang memang sudah pernah invest gitu. Ketika properti pun ya bro ya. Hmm. Gua kan belajar belajar banyak tentang keuangan gitu kan. Salah satu kelemahan investasi properti adalah tidak liquid karena Hmm. sulit dijual gitu kan. Hmm. Betul. Lu tahu nggak? Waktu itu gue pernah ketemu sama investor properti. Hmm. Udah gue tanya, Om kok punya properti banyak kayak gini sih Om? Kalau lagi butuh uang kan sulit sulit dijual Om, harganya Hmm. nggak bagus. Hmm. Ya properti kan bisa disekolahin, Vin, dapat uang. Di Tahu sekolahin nggak lu bro? maksudnya gimana di sekolahin? Jadiin agunan di bank. Oh, oke. Ya, 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 ya. Kalau di Jadi lu nggak usah harus jual propertinya, lu dapat modalnya. Nah kalau udah nanti bisa disaur sambil one day kalau udah balik itu balik utangnya, propertinya masih ada, lu masih punya yang lain gitu. Hmm, iya, iya. Dia bisa muter cash flow dari situ ya.
Makanya aku bilang kalau misal lu invest, lu mau Hmm. beneran mau ngerti invest dan lain sebagainya, Hmm. selain baca buku, saran gua adalah coba ngobrol sama orang-orang yang sudah berkecimpung di situ gitu. Bisa jadi kita akan dapat sudut pandang yang berbeda. Waktu itu aku juga belajar banyak investasi properti ya dari si Om itu. Hmm. Betul. Caranya milih propertinya gimana, ada properti mana yang kemungkinan harganya naiknya cukup signifikan, atau properti mana yang bisa ditutup sama cicilannya ditutup sama sama keuntungan dari propertinya sendiri atau cash flow dari propertinya, kemudian Hmm. gimana caranya dapat modal tambahan dari propertinya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu hitung-hitungannya rumit. Karena apa? Ya karena Hmm. itu hitungannya pasti bunga kan, itu kan, ya Hmm. kan. Lo harus ngitung skala mungkin risikonya gitu. Tapi ya si Om juga bisa memaksimalkan dengan begitu. Dan itu bukan teori, itu yang dia praktekin. Hmm. Betul, betul. Somehow kita memang perlu belajar sih, menurut gua sih. Perlu belajar dari orang yang sudah menjalankan gitu. Iya, betul. Best practice lah. Benar, benar. Karena kalau lu belajar sama orang yang udah praktekin, praktisi lah kita disebut, bisa sebut di sini ya. Pengalaman itu emang nggak bohong sih bro. Kadang-kadang mungkin di teori-teori buku-buku gitu nggak bisa lo dapetin, tapi karena dari pengalaman dia pernah ngalamin kejadian apa, lu bisa dapetin hal-hal yang ya you never know Unik. gitu kan. Ya, Unik, unik. unik, bener-bener. Ya, ya. Gue Ya selalu gue pun ngomong jadi ada kejutan ya, ada kejutan. Oh iya ya, bisa kayak gitu ya. betul, 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 betul. Makanya itu bro, gua waktu tadi gua dibilang di depan kan, kayak gua nggak berani ngejudge gitu karena many things yang banyak banyak yang gua nggak ngerti gitu. Jadi gue tidak bisa mengejudge antara benar atau salah. Tapi yang bisa gue lakukan adalah gue kasih tahu pandangan pro and cons-nya secara objektif, and then you choose. Itu. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Dan kita memilih keputusan yang pas lah ya, yang paling cocok buat kita ya, bukan karena kita lihat orang lain lagi melakukan itu, jadi kita jadi cuma ikut-ikutan doang ya bro ya, di situ ya sebenarnya poinnya ya. Betul, Mm. betul, betul, betul. Ya itu poin yang penting sih. Jadi kalau teman-teman melakukan apa, teman-teman lo yang lain healingnya dengan traveling, misal contohnya nih bro ya, Mm. orang lain healing dengan traveling gitu. Mm. For me, untuk healing ternyata gue mempelajari, gue dapat dapat artikel gitu yang bagus bro. Ternyata tentang balancing antara body, mind, and soul. Mm. Itu healing. Jadi Mm. healingnya berbeda Mm. Iya, iya sih. doanya. Benar-benar. Sebenarnya kan kata healing itu kan juga udah ini ya salah konsep ya, misconception menurut gua sih. Itu kan karena Ya, ada orang yang pakai istilah healing aja. Sebenarnya healing itu kan karena lu lagi ada sakit ya, lu kena kenapa-napa ya lu healing, lu kan penyembuhan. Kalau traveling ya lu bukan healing, lu buang duit. ya, walaupun ada orang yang traveling dengan sebut healing, tapi kalau menurut gue lebih lebih apa namanya lebih damai ketika gue bisa balancing itu yang body, mind, and soul itu lebih lebih dapat gitu, lebih tenang gitu. Iya, exactly. Betul, betul, betul. Ya inilah ya bro ya. Balik lagi ya. Yang penting cocok buat kita ya. Nggak harus kita ikut-ikutan sama yang lain ya. Kalau ada orang post itu Hmm. sesuatu di sosmed, belum tentu itu cocok buat lu. Belum tentu itu Hmm. karena likes-nya banyak, karena orang yang komen banyak, lu ikut-ikutan, belum tentu itu pas buat lu. Ya. Yes, I agree with you. I agree with you. Karena ya itu. Yang penting kembali ke tempatnya gini. Jadi setiap orang itu tuh punya gambar besarnya, bro. Mm-mm. Gambar besar, big picture itu tuh harus punya. Jadi kalau kalau cowok apalagi ya, karena cowok kan kemungkinan besar akan menjadi kepala keluarga kan ya. Mm-mm. Nah, itu tuh perlu punya gambaran besar. Big picture-nya tuh mau kemana? Kalau orang-orang Mm-mm. di perusahaan tuh bilang visi lu mau kemana? Mm-mm. Vision, your vision itu kemana gitu? Mau apa gitu? Layar lu, apa kapal lu mau berlayar kemana gitu? Mm-mm. Nah, big picture tuh ada. Lu mau ngapain tuh ada. Nah, kemudian sekarang di breakdown dengan waktu yang gue punya, dengan uang yang gue punya, dengan tenaga yang gue punya, dengan Mm-mm. skill yang gue punya, pengetahuan yang gue punya, network yang gue punya, gue bisa bergerak kemana dulu nih, arahnya kemana dulu nih. Mm-mm. Nah, satu-satu aja, nggak usah harus sama seperti orang lain. Bisa jadi cara lu berbeda, ya nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi yang penting lu sebagai cowok, lu sudah menentukan arah lu mau kemana gitu, dan lu tahu gitu. Salah nggak apa-apa, nanti bisa diperbaikin. Tapi yang penting lu jelas gitu maunya apa. Tapi kalau lu ikut-ikutan, biasanya berantakan loh. Mm-mm. Betul. Gue 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 setuju banget.
Lu kalau hidup hanya ikut-ikutan orang, lu nggak tahu mesti ngapain, dan akhirnya ya udah, lu nggak akan pernah kemana-mana sih. At, Hmm. at least Hmm. ketika lu mati, lu dikenal karena goals lu itu, visi lu itu yang akhirnya lu tinggalkan legacy ke orang-orang kan. Ya, ya, ya. Itu 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 ada pelajaran lagi sih bro. Gua kemarin Hmm. ketika seseorang mati itu meninggalkan apa tuh, gua juga belajar satu hal baru sih bro. Iya, iya, Panjang ya. iya, itu Next bakal time kita itu ngomong. itu bakal panjang banget. Tapi ya, gue setuju banget sama lu bro. Apalagi kalau cowok ya, ya lu pengen dikenal sebagai siapa sih sebenarnya? Ya itu tadi dari apa yang lu kerjakan. Yang lu kerjakan apa? Ikut-ikutan doang atau memang lu create buat diri lu sendiri dan punya impact ke banyak orang sih. Menurut gue itu dia. Hmm, betul, betul. Oke bro, sekali lagi thank you bro ya buat sharingnya, buat ilmu yang boleh lu berikan di podcast ini bro. Gua senang banget Hmm. dan pesan sponsor dari gue juga kalau yang ingin belajar finansial, pengen tahu banyak tentang finansial, jangan jangan ragu-ragu untuk kontak Melvin atau juga langsung ke Instagramnya Finansialku atau langsung download aplikasi Finansialku juga. Melvin pasti akan, timnya akan senang membantu. Gitu bro. Nggak cuma belajar sih bro, pokoknya kalau misal lo mau, termasuk ini klien-klien gue tuh lebih banyak ke curhat sih bro. Jadi kalau misal Mhm. ada ketakutan, ada sesuatu yang lo takut dan lu nggak tahu solusinya apa terkait Hmm. sama keuangan ya, lu boleh ngobrol, Iya. ngobrol aja. Itu menurut gue itu akan jadi paling nggak ada orang yang bisa dengerin. Siapa tahu gue bisa bantu karena Hmm. ya case-nya banyak. Siapa tahu bisa bantu. Betul, 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 betul. Setuju banget. Jangan ragu-ragu bertanya lah ya, daripada nanti lu Hmm. kecemplung ke arah yang salah ya. Ya, Hmm. Oke, gua close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gua Andri dan Melvin dari Financial Crew. Mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.